Silakan kalau ada yang mau tempat yang lebih oke, boleh maju ke depan. Halo teman-teman, boleh diisi dulu tempat duduk yang paling paling belakang ya? Enggak, jangan ya, paling depan ya. Halo Ko Junior. Waduh, nice to meet you. Ada yang online juga, ada Bro Rifki dan ada Helen. Nah, teman-teman kita mulai aja. Kenalin, nama saya Michael, saya agency builder di Legacy. Dan hari ini pertama kalinya bawain kelas ini. Ya, biasanya yang bawain super sales itu biasanya Glenn. Ya, Glenn bagus banget. Terus udah gitu ada Ray ya. Tapi hari ini mungkin gue akan share bahan super sales ini dari sudut pandangnya Mike, boleh ya teman-teman ya. Jadi gue waktu itu join 2015. eh, Waktu join nggak ada background pernah selling sama sekali nggak pernah, bisnis juga nggak pernah. Ya gue dulu penyanyi. Jadi waktu ketemu orang ngobrol rada bingung ya. Kalau nyanyi mah gue bisa ya, tapi kalau ngobrol rada bingung harus gimana. Nah ini adalah salah satu training yang ngebantu gue banyak banget teman-teman tentang super sales ini. Siapa yang baru pertama kali di kelas super sales? Oke, sip. Kalau ada yang mau nanya langsung aja teman-teman ya. Oke, kita mulai ya. Sin, ini tuh ada ininya join audio atau later aja? Later ya. Oke. Nah, teman-teman, effort versus result. Nah, gue mau nanya, kira-kira kalau kita bekerja, yang mana yang bisa kita kontrol, teman-teman? Effort atau result? Yakin banget ini? Bener. Effort atau result? Jawabannya effort. Kenapa? Kenapa effort? Result kita nggak bisa kontrol? Hah? Ada yang ngomong bisa nih kayak gini ya? Hah? Gak ada. Benar banget ya. Yang kita bisa kontrol adalah effortnya. Kita di sini bilangnya bisnis, oke, pengusaha ya. Kalau namanya pengusaha artinya diusahakan, benar nggak? Artinya yang dikontrol itu adalah usahanya, effortnya. Tapi kadang-kadang kita berpikir bahwa resultnya itu seakan-akan kita bisa kontrol resultnya. Dan di saat resultnya nggak sesuai dengan yang kita pengen, yang kita pikirin, terus kita kecewa, ya. Karena gue dulu begitu, oke. Gue merasa jadi gini ya. Dulu join 2015, gue ketemu orang lumayan banyak, oke. 3 bulan pertama itu nol, nggak ada nasabah. 3 bulan pertama itu belum ada yang percaya jadi nasabah. Jadi selama 3 bulan itu ketemu orang ya. Ini kok gini-gini amat ya di Pruden gitu mikirnya. Padahal itu ngomongin result teman-teman ya. Nah cuman puji Tuhannya waktu itu saya nggak nyerah. Jadi effortnya terus dijalanin. Ikut training setiap hari Sabtu kayak begini. Dan akhirnya setelah 3 bulan dapat nasabah pertama. Oke. Ya, jadi hari ini yang kita fokuskan adalah di bagian effortnya, teman-teman. Tapi effort itu sendiri, usaha itu sendiri, semua orang melakukan effort, benar nggak? Kalau kerja. Tapi ada orang dapat hasil banyak, ada orang dapat hasilnya sedikit. Nah, artinya apa? Ada perbedaan di seberapa efektif kita melakukan itu, ya. Oke, nah kita hari ini mau belajar gimana caranya dari apa activity yang kita lakuin setiap hari ya itu jadi efektif. Siap ya teman-teman ya? Oke, next. Ada clicker ya Sin? Ini udah nyala belum? Coba. Oh iya udah. Oke teman-teman ini penting sekali ya. Effort di sini waktu ketemu orang. Jadi ini ngomongin super sales itu waktu udah ketemu sama orangnya ya teman-teman ya. Ada 4 batu penjualan. Jangan tanya kenapa batu, gue juga nggak ngerti. Ya, boleh ganti sama mochi, boleh ganti sama terserah ya. Tapi kalau ini konsepnya batu katanya ya iya aja lah ya. 4 batu penjualan. Jadi ada 4 hal teman-teman. Yang pertama adalah building trust. Oke, gue buka semua dulu aja deh. Oh yang ini kelewat nih. Bukan bukan mesin. Sorry Sen.
Back, 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 back. Gue nggak pencet ya. Terus, 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 back. Ah, cukup. Thank you. Hup. Dari gue aja, Sin. Thank you. Nah, oke. Kepencet. Nah, jadi ini gue buka semua batunya. Oke. Yang pertama ada building trust, yang kedua ada building needs, yang ketiga ada give solution, yang keempat adalah trial closing. Jadi ini adalah step-stepnya, ya. Bisa dibilang kalau lagu mah ada intronya, ada baitnya gitu ya, ada refnya, ada outronya, kira-kira begitu. Jadi ini tuh urutan, teman-teman. Ini urutannya perlu begini, ya. Jangan di depan datang-datang langsung building needs, enggak, ya. Building trust dulu, oke? Kok langsung result ya? Oh, oke, oke, ya udah. Gue bahas satu-satu ya. Nah, pertama teman-teman, building trust itu ngomongin apa sih? Banyak orang bilang adalah basa-basi. Ya udah, pertama datang basa-basi dulu. Bukan basa-basi, teman-teman ya. Basa-basi itu si ya. Nggak ada orang senang basi ya. Ngobrol yang maksudnya gini, small talk itu skill juga, tapi kalau terlalu lama small talk doang garing, teman-teman, ya. Jadi yang pertama yang kita harus lakukan adalah building trust. Tujuannya adalah itu. Bagaimana dalam 15 menit, 20 menit pertama waktu orang yang tadinya belum kenal, ketemu ngobrol sama kita, dia bisa jadi nyaman. Oke? Dia bisa jadi nyaman dan trustnya itu tumbuh. Ada dua hal yang teman-teman perlu perhatiin. Yang pertama adalah like, ya. Yang kedua adalah respect. Ini kalau nggak salah ada slide ininya sendiri ya, sini. Slide yang bahas khusus building trust doang. Nggak ada ya? Kalau nggak ada gue bahas di sini nih. Boleh dicek nggak coba? Kalau nggak salah lihat sih ada. Siapa di sini udah ketemu orang? Ceritain. Bantu orang udah? 1, 2, 60 ya. Oke. Lumayan banyak ya. Ada ya? Oke. Kalau gitu kita next dulu ya. Nah kira-kira empat ini yang tema besarnya teman-teman waktu ketemu orang. Gue biasanya waktu dulu dari awal, gue itu bagi jadi dua pertemuan. Ya, jadi pertemuan pertama itu adalah building trust dan building needs. Oke. Udah gitu janjian lagi untuk ke pertemuan kedua. Pertemuan keduanya baru give solution dan trial closing. Kalau gue di awal-awal begitu, ya. Tapi hari ini karena udah fasih, dalam satu pertemuan gue bisa empat-empatnya langsung, gitu. Makanya jadi ada tuh closing on the spot, pernah dengar? Nah, on the spot tuh artinya ketemu langsung ambil di saat itu juga. Terus orangnya jadi nggak perlu pulang dulu mikir dulu nggak usah tuh, langsung ambil, ya. Nah, kalau dulu waktu awal sih gue bagi dua pertemuan, ya. Oke, nah itu tadi effortnya, resultnya teman-teman ada dua, closing, completion, ya. Seminggu ini ada yang mengalami closing, ada? Asik. Sombong. Oh enggak ya. Salah ya. Salah. Ya, ada yang closing, ada juga yang depending. Ada yang depending, teman-teman? Ada? Sombong. Gua juga depending kemarin malam ya. Depending ya. Nah, ini adalah hasil dan hasil itu kita nggak bisa kontrol, teman-teman. Ya, kalau closing ya selamat ya, congratulations. Artinya closing itu orang percaya dan dia ambil case. Tapi kita di sini nggak bilang, aduh gua di reject, aduh gua ditolak, nggak ya. Tapi depending. Pending itu artinya masih ada kesempatan someday dia tuh ambil. Kalau hari ini orang bilang, gua nggak dulu, gua nggak ambil, gua nggak suka insurance, itu hari ini teman-teman. Ya, tapi ada kesempatan bahwa di kemudian hari mungkin mereka punya momentumnya, mereka hubungin yang mereka ingat. Nah, Putri masih di Prudential? Siapa lagi nih? Feby, apa masih di Prudential? Siapa masih di Prudential? Gua mau ambil. Nah, pada saat itu datang, apakah kita masih di Prudential atau enggak? Ya. Jadi gua percaya bahwa setiap kali ketemu orang, apapun hasilnya itu enggak sia-sia, teman-teman. Ya, kalau enggak ambil sekarang, ambilnya nanti. Gitu, oke? Kalau teman-teman di pending, follow up aja dan next one please. Oke? Jadi untuk bisa overcome ya, untuk bisa menang dari rasa
Aduh, depending gitu ya. Kan lemes ya. Aduh, depending lagi nih. Aduh, depending lagi nih. Aduh, udah jauh-jauh nyetir ke Jakarta. Gue pernah dulu ya. Nyetir ke Jakarta, ketemu 3 orang di akhir tahun kayak gini teman-teman. Ya, itu kalau closing semua ada kayak 70-80 juta api kali ya. Itu 2018 teman-teman. Ya, depending semuanya. Ya, pergi subuh, pulang subuh, nyetir lagi macet-macetnya Jakarta ya. Lemes dong, aduh depending gitu ya. Nah, tapi untuk kita bisa menang dari rasa itu, udah gitu next aja. Nah, teman-teman perlu lewatin sendiri. Oke, next aja ya. Satu hal yang gue diajarin dari Glenn, leader gue, adalah satu orang nggak akan bikin lu kaya. Bilang kanan kirinya, satu orang nggak akan bikin lu kaya. Ya, satu orang nggak akan bikin lu miskin. Next one aja. Yes, ya. Berkat itu kita percaya datangnya bukan dari orang tapi dari Tuhan, betul? Nah, jadi jangan fokus sama orangnya. Ya, hari ini orang kaya itu banyak sekali teman-teman ya. Jangan kamu mau orang kaya deh, orang yang perlu insurance banyak banget teman-teman. Jangan pusing sama satu orang, oke? Rasio, oke teman-teman. Jadi waktu kita ketemu orang ya, ini masih ngomongin hasil ya teman-teman, result ya. Ada rasionya, oke? Kadang-kadang waktu itu tuh zaman-zaman 3 bulan pertama gue jadi agent yang tadi ya, yang belum dapat nasabah. Gue pikir gue paling orang yang paling malang sedunia. Oke. Aduh, yang lain udah closing ya. Kan di grup ada tuh bingo, bingo ya. Gue sampai bercanda sama Jill ya waktu itu ya kan kita jalanin barengan. Bingo nol case gitu ya. Bercanda karena nggak pernah dapat case teman-teman. Nah, ternyata ada rasionya. Jadi waktu kita ketemu orang tuh ada rasionya. Yang pertama adalah 20% orang itu akan selalu ya, lu mau ceritanya bagus, lu mau ceritanya nggak jelas, lu mau nggak cerita, nggak ya nggak cerita nggak bisa ya. Ceritanya bagus atau jelek orangnya tetap bilang iya, mau ambil. Itu 20% teman-teman. Oke. 30% maybe. Jadi 30%-nya lagi adalah orang yang masih menimbang-nimbang. Ya, kalau misalnya cocok sama kebutuhannya, oke, mungkin gua ambil. Kalau gue cocok sama preminya, mungkin gua ambil. Gue pikir-pikir dulu. Nah itu 30% orang, oke. 30%-nya lagi adalah curious. Curious itu penasaran, oke. Jadi mungkin dia hubungin lu, tiba-tiba minta ilustrasi doang. Ada yang pernah kayak begitu? Bikinin dong. Ah nggak mau ya. Gitu ya, jangan ya, nggak usah teman-teman ya. Kalau serius mah ketemu aja ya. Nah 30% ini adalah orang-orang curious, jadi dia pengen tahu doang teman-teman. Belum tentu ambil ya. Nah tapi 20% lainnya adalah orang-orang yang akan say no ya. Mau ceritanya udah bagus banget nih ya. Semua teknik udah dipakai. Tetap bilang ya no. Tetap nggak siap untuk ambil di saat itu. Gitu loh. Jadi it's okay, nggak apa-apa. Gue 10 tahun ada di Prudential. Orang-orang yang diketemuin di tahun-tahun awal, ada nggak yang sampai hari ini belum jadi nasabah? Ada teman-teman ya, saudara lagi, oke. Jadi ya begitu teman-teman, memang ya kita tuh nggak bisa jadi peramal gitu ya. Oh ini kayaknya bakal ambil, yang ini kayaknya enggak. Ini kayaknya deket sama gue harusnya ambil. Ah nggak ada tuh, itu ilangin tuh jauh-jauh ya. Ada loh yang 10 tahun dari sekarang dekat hubungannya tapi nggak jadi nasabah tuh ya. Ada juga yang baru kenal ya jadi nasabah salah satu yang terbesar. Jadi kita nggak pernah tahu teman-teman. So tugas kita adalah di 20% yes, 30% maybe, 30% curious. Kasih yang terbaik, effort di situ. Oke teman-teman, ini berapa persen tuh? 80% ya. Nah, kenapa gini-gini? Mungkin ada orang yang bilang "Ah, kayaknya yang curious nggak usah lah ya. Kayaknya yang curious nggak penting-penting amat lah gitu ya. We never know, teman-teman. Ya, gue ada satu couple
yang mungkin 2017 kali ya kalau nggak salah ya. Gue ketemuin, jadi gue punya teman SMA, teman baik SMA. Udah gitu dia married ya. Nah ini istrinya ya yang gue datang dan gue ceritain, oke. Jadi sebenarnya hubungan tuh udah nggak terlalu sering ngobrol gitu nggak karena teman SMA teman-teman. Gue lulus kuliah 2012 ya jadi udah lama lah gitu ya. Ngobrol-ngobrol-ngobrol ceritain building trust, building this, bla bla bla, nggak ambil, oke. Nah minggu lalu ngehubungin gue, dia yang ngehubungin gue. Mike masih di Prudential. Nah, gua concern sama income protection. Kalau di Pru ada nggak yang keluarnya cash? Paling seneng ya kalau udah ada yang WA gitu ya. Nah, jawabnya apa teman-teman? Ada, oke. Setelah itu langsung set up meeting ya. Dan kemarin malam closing teman-teman. Tadi malam langsung submit PCA. Kenapa? Karena ada campaign ya. Nah itu ya campaign terakhir kemarin Oktober ya. Hari ini udah November udah telat ya. Ada campaign yang baru. Oke. Nah itu jadi orang-orang yang nggak pernah kita sangka-sangka ternyata someday dia bisa ambil. Oke. Ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Clear? Clear? Oke. Kok balik lagi ini? Nah oke ini gua akan lebih detail ke masing-masing ininya ya batunya ya. Pertama adalah building trust. Building trust ngomongin build your rapport. Build your rapport, rapport tuh apa sih? Bagaimana orang tuh perceive lu gitu loh. Si apanya namanya? eh Orang tuh bagaimana trustnya sama lu gitu loh. Itu rapport ya. Nah, people listen because they like and respect. Jadi hanya dua hal ini aja fokusnya kita ya. Oke, like ini ngomongin apa? Look. Ya, jadi bagaimana kita berpakaian, teman-teman. Oke. eh Jujur gue orang yang gak terlalu ngerti fashion ya. Jadi gue banyak nanya ya sama istri gue, Jill. Sama ada saudara gue dia stylist juga, fashion designer gitu ya. Nanya kalau gue pakai baju kudu gimana sih? Karena nggak ngerti teman-teman ya. Look, oke. Datang sama orang itu nggak perlu yang formal, nggak usah kayak bener-bener formal gitu, nggak teman-teman tenang aja. Tapi usahakan rapih ya, rapih dan wangi teman-teman. Oke. Nah, dress for success. Image is very important. People judge you by the way you look on the outside. Kalau ada quote katanya don't judge a book by its cover ya. Nah, bohong. Karena bagaimanapun, lu ketemu orang, lu pasti lihat tampilannya dulu, bener nggak? Oke. Nah, setelah udah kenal, barulah quote itu berlaku ya, mungkin ya. Tapi bagaimanapun, kalau lu ketemu orang ya atau orang baru ngelihat lu nih pertama kali, beberapa detik pertama itu mau nggak mau, mereka itu ngejudge lu, mau nggak mau itu sih, ya itu naturally gitu loh. Ya begitu lihat misalnya David pakainya kayak begini kan, nah di otak gua tuh udah ada bayangan oh mungkin David orangnya gini gitu loh. Oke. Jadi ini ngomongin judge ini bukan kayak hal yang negatif teman-teman ya. Tapi ini otomatis. Oke. Nah, jadi langsung ada gambarannya oh David oke rapi, anak muda, oh kayaknya bisnis kayaknya gitu loh. Kebayang ya. Nah, teman-teman pastiin bagus teman-teman looksnya ya. Kalau cowok ketemu orang setidaknya pakai kerah lah, ada pakai polo shirt gitu ya. Atau enggak kalau misalnya enggak pakai polo shirt, pakai kaos, pakai outer gitu ya. Nah, jeans boleh enggak? Boleh-boleh aja. Sebenarnya gini, tergantung sama siapa yang kita ketemuin. Oke. Kalau pakai terlalu formal, ketemunya sama teman main, kadang-kadang rada jadi nggak nyaman. Betul ya? Nah, ini gue cerita aja, tapi teman-teman dapetin intisarinya, ya jangan ditangkap mentah-mentah ya. Gue pernah ceritain Prudential itu pakai baju olahraga teman-teman, ya. Kenapa? Karena ceritainnya di lapangan padel. Kan nggak mungkin ya di lapangan padel gue pakai kemeja gitu, aneh ya kan. Malah gue jadi kelihatan sendiri itu ngapain gitu kan. Nah, gue pakai baju olahraga abis abis
ketemu orang itu di saat itu ya udah gue pakai baju olahraga gitu. Ceritain di pinggir lapangan, teman-teman, ya. Sambil bau dikit lah. Sama Cil juga. Ya, itulah looks ya. Looks ini adalah salah satu yang teman-teman bisa bikin relate sama orangnya. Gue ada ngajar juga customer identity. Siapa yang udah pernah ikutan? Customer identity? Pernah ya? Oke. Di customer identity juga diajarin bahwa ada orang yang visual, oke? Orang yang memang seneng rapih gitu loh. Kelihatannya bagus gitu ya. Nah, kalau teman-teman tahu yang bakal diketemuin orang yang kayak begitu, teman-teman usahain juga rapih gitu. Usahain juga lebih modis lah gitu ya. Oke. Next adalah smell, teman-teman. Smell itu artinya wangi ya. Nah, teman-teman perlu wangi, jangan sampai bau ya. Gue itu kadang-kadang ketemu orang naik motor. Nah, kalau naik motor kan kadang bau matahari ya, ya nggak sih? Nah, kalau ketemu orang, udah gitu kita baunya nggak enak, orangnya nggak nyaman, building trustnya terganggu tuh teman-teman. Ya, boro-boro trust teman-teman ya, pengen lari orangnya ya, karena bau gitu, pengen cepet-cepet udahan gitu kan. Nah, jadi dari bau badan harus diatur ya, diatur ya. Pakai deodoran kalau yang perlu ini, deodoran yang sering keringetan ya. Pakai parfum boleh banget, oke. Gosok gigi, apalagi smell. Kaos kaki ganti ya. Ya, itu kira-kira ya. Pokoknya teman-teman perlu aware looks dan smell. Karena kita waktu ketemu orang itu kita pengen orangnya fokus sama obrolannya. Jangan jadi ke distract sama hal lain yang aduh sayang gitu, hal kecil ya. Dan yang terakhir adalah sound. Terakhir kan ini bener? Oh, ada satu lagi ya. Oke. Sound. Sound itu seperti apa? Misalnya boleh nggak kalau Kisti deh, Kisti boleh nggak eh, perkenalkan diri lo boleh nggak? Nama aku Azalia Kisti, usia 26 tahun. Thank you. Kasih tepuk tangan dong buat Kisti dong. Oke, tadi Kisti ngomongnya soft, pelan, ya, cenderung santai, gitu ya. Jadi gak bisa nih di saat gua ketemu sama Kisti, caranya gua ngomong tuh ini cepet banget. Halo, kenalin gua Mike. Apa kabar Kisti? Oh gitu. Lu tinggal di mana? Gua jadi kayak rush banget ya gak sih? Sedangkan Kisti santai, pelan. Nah, yang gua harus lakukan adalah dari soundnya adalah gua samain, oke? Jadi waktu Kisti ngomongnya soft spoken katanya ya. Gue juga soft spoken gitu ya. Halo Kisti, apa kabar? Kenalin nama gue Mike. Gitu. Jadi kita samain pace, kecepatannya. Kita samain juga volumenya. Oke, gue pernah ya waktu itu ada bantuin apa namanya join field ya. Jadi temenin partner ketemu ya, ketemu orang. Waktu itu ketemuannya di ruangannya kecil teman-teman. Di coffee shop ruangannya kecil jadi rada ngegema ya. Orang yang diketemuinnya itu suaranya itu pelan, cowok. Pelan terus berat. Nah jadi gini, suaranya gini. Ya, mm, ya gitulah kopi. Ya gitu. Kira-kira gitu suaranya. Partner gue ini kan perempuan nih ya. Udah gitu mungkin dia gugup kali ya. Jadi suaranya makin lama makin kencang teman-teman. Makin kencang tuh suaranya tinggi banget lagi. Iya kok, jadi, waduh, wah gue udah edan, 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 gila ini kayak perang ya. Ini si kokonya kayak diserang gitu ya. Karena si kokonya suaranya pelan, ini suaranya kencang banget. Ngegema lagi. Oke. Nah di situ gue intervensi sedikit ya. Untuk menurunkan. Kayak lagi dimarahin gitu nasabahnya ya. Padahal enggak karena si partner gue ininya apa mungkin gugup, mungkin exciting, mungkin ya belum bisa kontrol si soundnya itu teman-teman. Cuman dan itu dia nggak sadar loh. Karena mungkin biasa ngomong kayak gitu ya. Nah itu teman-teman perlu aware. Oke. Kalau ketemu orang Jakarta biasanya ngomongnya lebih cepat. Pace-nya kita samain juga lebih cepat gitu ya. Jangan kita pace-nya mungkin terlalu lambat atau suara kita terlalu kecil. Nah itu nggak enak ya. Nggak sama gitu loh ya. Dan juga teman-teman ini ngaruh juga teman-teman
ketemuannya di mana ya. Kalau di Pascal kira-kira ada nggak tempat ketemuan yang enak buat ngobrol? Ada? Banyak? Di mana aja? Tadi siapa? Tesi ya? Teh Tesi yang bilang banyak. Di mana teh kira-kira? Di kafe ya? Oke. Di food court bener. Tapi di food court cari yang jangan terlalu banyak orang. Yang lebih jarang lah ya. Biasanya kalau kita dekat apa? Korensen Hokben ya. Heeh. Dekat Hokben tuh oke tuh ya. Ya, Giga Box bener. Oke. Di kantor aja bener, beliin kopi ya. Benar-benar. Jadi pilihan tempat itu pengaruh juga karena kita trying untuk supaya ngobrolnya enak, orang tuh konsennya sama kita. Oke? Bungkus? Aman? Orang Jawa pelan ya. Oh. Ada juga sih yang dar dar dor gitu, ada juga sih. Oh iya, orang Solo ya. Ya benar. Very soft spoken ya. Oke, yang keempat ini sangat-sangat penting. Oke, adalah likeness. Nah, inilah yang jadi target kita yang pertama di saat kita ngobrol. Oke, likeness itu adalah kesamaan, teman-teman. Waktu ngobrol biasanya gue bring up cuman ada 3 topik biasanya. Pekerjaan, keluarga, dan hobi. Biasanya 3 hal itu yang gue obrolin. Ya, nah terus ngobrolin 3 hal itu tuh buat apa tujuannya? Pertama adalah buat kita supaya tahu dia tuh kondisinya gimana, benar nggak? Ya secara family, secara pekerjaan, secara hobi. Tapi bukan cuman itu. Yang kedua adalah kita itu untuk cari kesamaannya sama kita. Oke? Contohnya ya, contohnya. eh Waktu itu gue pernah ketemu sama satu orang yang sebenarnya secara kesamaan ya, ini gue cari-cari kesamaan gue apa ya. Jadi sebelum ketemu itu, gue udah pikirin, kira-kira gue bakal nyambungnya sama orang ini tuh di mana. Nggak ada teman-teman, ya. Oh, waktu itu bareng sama Ko Juju ya, barengan sama Ko Junior ya. Orang ini umur jauh ya, Ko Juju ya. Umur jauh, anak-anaknya udah gede. Terus pekerjaannya nggak ada nyambung-nyambungnya, ya. Nggak ada nyambung-nyambungnya tuh. Wah, ini bingung nih ya. Gua ini kesamaannya di mana sama orang ini ya. Nah, ya udah, oke akhirnya ngobrol dulu. Ngobrol gua tanya tentang 3 hal itu. Oke, ngobrol tentang pekerjaan. Nah, dari pekerjaan dia itu pernah kerja di eh, Sinarmas ya. Pernah kerja di Sinarmas. Dia udah tahu asuransi dari lama. Oke, dia cerita, oh ya dulu saya beli asuransi gini gini gini, beli unit link. Ya, pernah ada problem nih dulu sama unit link gini gitu gini gitu. Oh iya bener, nasabah gua juga ngalamin sama kayak Bapak. Gimana Pak ceritanya? Jadi dari info yang dia ceritain, kita cari apa kesamaannya. Oke? Mungkin kita pernah ngalamin, mungkin teman kita pernah ngalamin, ya. Atau enggak anak-anaknya. Ya, dia anaknya udah gede, udah berkeluarga, anak gua baru umur 4. Gimana nyamainnya? 5 sekarang. Waktu ketemuan masih 4. Nah, masih umur 4 waktu itu ya. Gimana nyamainnya? Ya tanya cucunya. Udah punya cucu ya. Oh masih kecil gini gini. Oke. Nah di situ teman-teman kita cari kesamaan. Emang jangan jadi terlalu apa ya. Jangan terlalu kelihatan cari-cari banget enggak teman-teman. Tapi biasanya ada saying gini. Orang Bandung apa Bandung mah kecil. Bener nggak? Si ini pasti kenal sama siapa lah gitu ya. Nah itu teman-teman boleh cari ya. Tanya lu sekolah di mana dulu? Oke, kuliah di mana dulu? Kenal si ini nggak? Kenal si itu nggak? Oh iya kenal. Nah itu tuh kalau ada orang yang sama-sama kita kenal, temenan, itu bikin orangnya lebih nyaman sama kita. Nggak stranger banget gitu loh, nggak yang, oh ini orang baru kenal banget tuh nggak. Oh dia tuh temennya si ini, gitu. Oh dia kenal sama si itu. Kebayang teman-teman? Ada pernah ketemu orang yang kayak gitu, baru kenal tapi ternyata dia itu relate sama teman-teman sekitar kita atau family gitu ya. Nah itu mungkin banget. Gue dulu pernah dikasih referensi teman-teman, referensi dari teman gue yang tinggal di Jakarta. Tahu nggak referensinya ternyata rumah orangnya tuh sebelah rumah mami gue.
Akhirnya gue datang ya sebelah sebelah rumah mami ya. Datang ngobrol-ngobrol-ngobrol. Oh iya saudaraan, saudaraan. Padahal rumahnya sebelah rumah mami gue. Jadi itu building trustnya gampang banget teman-teman. Ngobrol building trust, iya udah, oh lu udah lama di sini bla 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 bla. Akhirnya rumah gue waktu itu lagi dijual, terus dia yang beli dong akhirnya. Bisa jadi gitu ya, jadi bingonya dua ya. Bingo Prudential, udah gitu dia beli rumah nyokap gue juga gitu. Nah kayak gitu teman-teman, kita lihat cari kesamaannya apa. Ketemu orang, apa teman yang sama, oke. Mungkin di pekerjaannya relate ya. Banyak orang hari ini ngerjain kain, tekstil ya. Nyokap gue itu kerja di pabrik tekstil. Saudara-saudara gue itu banyak yang trading di Sudirman lah, Tamim gitu ya. Nah itu gue bisa cari kesamaan dari situ. Main padel, sama banget. Lu main padel? Ayo main kapan-kapan. Kesamaan, teman-teman. Di sini siapa yang hobinya bisa ajakin orang ke hobinya? Boleh nggak? Tahu? Lu bisa ajak orang ke hobi lu. Apa? Ayo. Siapa yang punya hobi? Punya hobi? Yang nggak punya hobi? Oke, kalau lu punya hobi, lu bisa ajakin orangnya ke hobi lu bareng-bareng. Ngobrolin hobi itu orang cepat dekat, teman-teman. Ya. Tapi teman-teman dapat poinnya intinya ya. Cari kesamaan, teman-teman ya. Next adalah oh ini, kesamaan topik, asal daerah, hobi atau family, ya. Nah, respect itu apa? Respect itu sebenarnya ada tiga, ya kalau di sini ya. Ada gelar, ada RFP, CFP. Ini tuh eh, gelar untuk financial planner, teman-teman ikut course-nya. Ya, kalau udah CFP, RFP itu bukan hanya ngomongin insurance, teman-teman. Memang benar-benar bisa planning financial orang gitu ya. MDRT, COT, dan TOT. Kalau yang tiga bawah itu memang dari insurance ya, tapi ini penghargaannya internasional teman-teman. Million Dollar Round Table, oke? COT dan TOT. Tapi teman-teman, kalau ketemu orang di luar sana sih nggak banyak yang tahu gelar ini, ya. Rada nggak banyak lah. Walaupun mungkin ada beberapa orang yang teman-temannya banyak agent kali ya. Nah dia nanya, Mike lu MDRT bukan? Million Dollar Round Table, ya. Puji Tuhan MDRT, ya. Jadi bisa bilang, oh ya gue MDRT gitu loh. Nah itu tuh menambah respect, menambah trust ya. Tapi kebanyakan orang nggak tahu gelar-gelar itu. Yang kedua adalah jabatan. Associate Agency Builder, Legacy Agency Builder. Oke. Nah ini jabatan ya, bukan jabatan kayaknya apa banget ya. Ya itulah ya pokoknya ya. Stage-nya kita di Prudential ya. Nah ada orang yang tahu, ada orang yang nggak tahu. Oke. Tapi kalau teman-teman mungkin rekrut kan memang pasti ceritain jenjang karir kan. Nah di situ teman-teman boleh building trust di situ. Hah? Pangkat ya. Siap hormat laksanakan. Pangkat. Iya gitu teman-teman ya. Untuk orang-orang yang tahu teman-teman bisa pakai ini. Ya, gue agency builder di Prudential, gue associate agency builder di Prudential gitu ya. Nah, lalu achievement. Achievement ada Star Club, Double Star Club, ada PCC, ada PC ya. Achievement ini juga biasanya orang di luar sana mah nggak ngerti. Dia yang mereka ngerti adalah apa yang lu post di Instagram, betul? Nah, biasanya nih ya, gue dulu waktu belum punya achievement ya, sebel banget gini nih. Si ini pergi nih kemana gitu ya? Lu nggak pergi? Aduh, sebel banget teman-teman ya. Si ini gue lihat di acara ini, lu nggak ikutan? Aduh, ya. Sedih ya, perih ya itu rasanya ya. Nah, tapi teman-teman, begitu juga di saat teman-teman achieve. Waktu achieve dan teman-teman post, orang kan tahu. Teman-teman, family kan jadi notice gitu loh. Oh, berprestasi di Prudentialnya ya. Itu dia juga bakal nanya gitu. Wah, congrats ya, keren, congrats ya. Dan teman-teman akan lihat komen-komen dari orang-orang yang selama ini, oh ternyata dia tuh merhatiin gue loh. Ternyata ngeliatin gue loh gitu ya. Nah achievement ini juga bisa dipakai untuk respect. Tapi Mike gimana?
Kalau hari ini gue baru mulai di Prudential, ya. Pastinya belum ada MDRT, COT, TOT belum, ya, partner, dan achievementnya juga belum pernah ngerasain achievement misalnya. Terus bagaimana gue build respect-nya? Build respect-nya itu bisa kayak gini teman-teman, ya. Gue itu bisnis di Prudential udah jalan sekian lama, oke? Teman-teman ada yang di bawah setahun? Ada? Teman-teman bisa bisa bilang gue jalan setahun. Gue bisnis di Prudential jalan setahun, jalan 2 tahun. Oke, kalau gue udah lebih gampang. Gue 10 tahun di Prudential. Ah, itu udah enak buat gue ya, advantage. Tapi kalau teman-teman baru mulai, baru start, jalan setahun. Tahun depan gue jadi manajer, bisa bilang gitu. Kata-kata manajer itu orang lebih ngerti lah gitu ya. Gitu teman-teman, cara perkenalannya bisa kayak begitu ya. Gue hari ini bisnis di Prudential, tahun depan gue manajer. Bener kan? Mau jadi AAB kan semua ya. Nah gitu teman-teman ya. Udah gitu bisa juga ngenalin misalnya nih ketemu sama orang ditemenin sama leadernya. Gimana cara build respect sama orang ini? Kita bisa kenalin leader kita itu bukan ini leader gua achievementnya banyak, duitnya banyak. Nggak gitu teman-teman ya. Bukan begitu caranya ya. Kenalin ini leader gua udah sekian lama di Prudential. Tim kita udah bantu tahun ini misalnya atau 3 tahun terakhir udah bantu klaim nasabah sekian M. Nah itu build respectnya asik tuh ya. Jadi bukan kayak oh nih orang tuh sehebat apa bukan, tapi apa yang dilakukannya gitu. Kita udah bantu klaim nasabah sekian gitu. Kita udah berapa lama di Prudential. Bisa teman-teman dipakai? Ada pertanyaan? Clear? Ada? Aman? Oke. Next ya. Full time versus part time. Nah ini berhubungan sebenarnya teman-teman ya. Sama apa? Sama respectnya. Oke. Jadi kalau orang mau ambil insurance sebenarnya orang itu punya pilihan kan. Mau ambil ke siapa aja bisa. Bener nggak? Kekenalan dia siapa aja bisa gitu. Pertanyaannya adalah kenapa dia harus ambil sama kita? Ya. Biasanya pertanyaan ini yang ditanyain. Ya, lo ngerjain apa lagi selain Prudential? Biasanya begitu. Oke. Dulu gua itu waktu pertama kali di Prudential gua kan masih nyanyi. Gua kan cari uangnya dari ngamen, teman-temannya dari nyanyi ya. Jadi kalau dulu ditanya, lo ngapain lagi selain di Pru? Oh ya gua masih ambil job gitu loh. Ambil job wedding gitu kan. Oh masih ambil job lah sesekali. Tapi main bisnis gua di Prudential. Teman-teman bisa cobain ya, pakai ya. Kalau ditanya masih ngerjain apa, nggak apa-apa, nggak usah ditutup-tutupin juga sih. Oh enggak, gue udah full time. Enggak juga, nggak usah begitu. Apa adanya aja. Ya, ya gue masih ngerjain itu. Why? Karena itu tanggung jawab, bener nggak sih? Kan kita punya kerjaan tuh tanggung jawab, bener nggak? Nah, kasih tahu aja nggak apa-apa. Gue masih ngerjain ini, karena gue memang harus beresin. Tapi main bisnis gue di Prudential. Nah itu caranya kita bangun respect tanpa kita harus tutup-tutupin apapun gitu loh. Oke? Nah, itu untuk teman-teman yang masih part time, ya. Nah, teman-teman, tapi bagaimanapun juga orang itu kalau mau taruh uangnya, apalagi besar ya, pengen big case kan teman-teman kan? Nah, dia perlu pastiin agentnya full time memang. Agentnya berdedikasi memang gitu ya. Kalau Mike ditanya, Mike, lu ngerjain apa lagi selain di Prudential? Oh, yang gua kerjain hanya Prudential, bisnis gue di sini. Ini mangkok nasinya gua. Bisa dibilang mangkok nasi itu ya ini satu-satunya gitu loh. Gue makan dari sini gitu ya. Boleh ganti sama piring, boleh. Boleh ganti sama mie, boleh. Terserah. Ya. Tapi dapat ya poinnya ya bahwa gue tuh ngerjain cuman ini satu-satunya. Gitu. Oke, full time dan part time ini berpengaruh. So teman-teman gue encourage teman-teman untuk full time di Prudential. Ya, ada dua pemikiran kenapa orang part time dan kenapa orang full time. Pemikiran yang pertama adalah karena harus realistis, which is bener ya. Nggak mungkin orang baru ada di Pro tiba-tiba langsung tinggalin kerjaan lama.
yang leader-leader zaman dulu tuh gitu. Ekstrim banget, gila ya. Ko Willy ini ya leadernya Glenn. Punya toko 3 teman-teman tutup semua. Satu warnet, satu toko di BTC, satu apa ya? Lupa lah ada satu lagi lah pokoknya 3. Tutup full time di Pru. Ya. Income belum cukup tapi full time di Pru. Tapi berhasil ya. Nah kalau hari-hari ini ya I think perlu realistis. Apalagi kalau teman-teman udah punya keluarga ya. Nah perlu realistis. Atur waktunya, atur energinya. Tapi sebenarnya part time ini tuh ngomonginnya bukan part time, tapi overtime. Karena teman-teman perlu harus ngerjain yang dikerjain kan, kerjaan lama kan. Habis itu waktu istirahatnya dipakai buat prudential. Jadi overtime sebenarnya teman-teman lembur. Nah pastiin waktu lemburnya ini jangan lama-lama teman-teman. Ya, buru-buru full time, oke? Bilang kanan kirinya cepetan full time. Oke, kita masuk ke telepon teknik ya. Sebenarnya ini ada apa namanya? Ada kelasnya juga sendiri ya, telepon teknik ya. Tapi gue bahas aja dari segi skrip, oke? Teman-teman ini skripnya ada gue rubah sedikit sesuai yang gue kerjakan, sesuai yang gue pakai, oke? Kalau ko Juju sama ko Denson sih udah biasa ya, ini ya, Jill udah biasa ya. Oke, pertama adalah halo, ya iyalah ya, masa yang lain ya halo lah pasti ya. Nah yang kedua adalah lagi di mana. Lalu angkat satu topik tentang calon nasabah. Gue cobain ya. Siapa yang mau jadi volunteer? Siapa yang nggak mau jadi volunteer? Sama Jovi lah boleh ya. Jov. Oke. Ada mic satu lagi nggak? Thank you. Oke. Cek. Jov ceritanya gue telepon lu ya. Gue telepon lu, gue mau ajak janjian gue bantu. Oke. Gitu ya. Ya. Ini gue buka semua dulu deh. Nah, oke. Nah, ini adalah skripnya teman-teman. eh Halo, Jov. Lagi di mana, Jov? Halo kok, gue lagi di kantor nih. Oh, lagi di kantor lu lagi meeting? Gak sih kok, lagi aman nih, lagi kerja aja biasa. Asik, Nah, gila lagi kerja masih bisa santai-santai gini ya, hangout ya, ya. Wak. Nanti kapan-kapan kita ngopi lah pas lagi kerja ya. Nah itu teman-teman. Halo, lagi di mana itu nyambung. Udah gitu satu topik tentang dia. Itu cuman begitu doang, cuman beberapa detik aja. Cuman bisa supaya apa? Set atmosfernya ketawa-ketawa aja, santai. Ya. Jadi waktu tadi halo lagi di mana? Dia cerita lagi di kantor. Tapi kalau tadi gua nanya dia lagi meeting, iya gua lagi meeting. Gue udahin sampai situ. Oke. Sorry. Nanti aja gue telepon lu lagi. Ya. Kita lanjut ya, Jov. Yes. Nah, jadi tadi udah bercanda nih. Ajak hangout waktu lagi kerja. Ya. Langsung masuk. Jov, by the way, gue tuh telepon lo. Jadi gue itu bisnis di Prudential. Nah, gue itu pengen ceritain konsep wealth management. Menurut gue tuh bagus banget, Jov. Nah, kira-kira gue cerita 20 sampai 30 menit. Kalau lu suka, lu boleh ambil. Kalau enggak apa-apa jadi info aja. Kira-kira enak ketemu hari Kamis atau Jumat, Jov? eh Jumat boleh malam kali ya kok ya. Malam ya. Ya, Bentar-bentar, Jov. Bentar ya. Gue lihat dulu ya jadwal gue ya. Lu malam jam berapa, Jov? jam 7 kali kok. Aman nggak? Oh, jam 7. Gue kira jam 9 malam loh. Masih aman lah jam 7. Lu bakal di daerah mana, Jov? Gue di daerah Pascal kok. Pascal, pas banget. Nah, Oke. Ya udah. Kalau gitu nanti kita ketemu di Pascal hari Jumat jam 7 malam ya. oke, siap. Oke, thank you ya, Jov. Bye-bye. Bye. Nah, kita kasih tepuk tangan dong buat Jovi. Boleh satu orang lagi? Cobain satu orang lagi dari sisi sini. Ada? Kodensen. Oke. Ini Kodensen pasti ada keberatan ya. Gue udah tahu nih pikirannya. Halo Kodensen, lagi di mana kok? Halo, halo Mike. Gua lagi di jalan mau jemput anak nih.
Oh, oke, lu nyetir. Iya, Oh, ya udah kok, nggak apa-apa kok nggak nanti. apa-apa, it's okay, nggak apa-apa. Santai kok udah mau nyampe. Oh gitu beneran, nggak apa-apa. Beneran, aman, aman. Oh, oke oke kok. Kok by the way kok, gue tuh kan bisnis di Prudential udah jalan setahun. Kok gue tuh pengen ceritain konsep wealth management, menurut gue bagus banget. Oke. Nah, gue nanti cerita 20 sampai 30 Ya. menit. Kalau lu suka kok, lu boleh ambil. Tapi kalau nggak apa-apa jadi info aja. Kok Eh, kira-kira enak ketemu hari Senin atau Rabu kok? nanti apa ya? Asuransi ya? Asuransi kok, betul. Oh, boleh kapan-kapan lagi aja nggak? Oh boleh kok, kapan kok? Nantilah gue yang kabarin ya. Oh gitu. Kok lu lagi sibuk ya minggu ini ya? Minggu ini ya lumayan lah. Oh gitu. Ya udah, it's okay kok nggak apa-apa. Nanti coba aja next week gue izin kalau lagi siapa tahu waktunya lebih enak. Oke, Oke, oke. thank you ya Ko Densen. Bye Thank bye. you, bye. Nah, kalau waktu Ko Densen ngomong, gua kabarin aja. Kontrolnya ada di siapa? Di Ko Densen. Gua nggak mau. Kontrolnya harus di gua. Makanya gua langsung kasih kok kalau lu lagi sibuk ya. Gue itu asumsi tuh. Gue sengaja mengasumsikan dia itu nggak mau ketemu karena sibuk. Padahal gue tahu dia sebenarnya nggak interest insurance. Betul? Nah, mendingan gue belokin ke waktunya aja. Oh, lu sibuk ya minggu ini? Iya, sibuk. Oke, nggak apa-apa kok. Coba next week aja gue hubungin lu lagi. Siapa tahu waktunya lebih enak. Jadi fokus gue tuh gue alihin dari nggak suka insurance jadi ke waktu. Oke? Karena apa? Kalau ke waktu, gue punya kesempatan minggu depan untuk call lagi. Gitu. Kecuali tadi kalau Denison udah ngomong, gue teh paling gak suka sama asuransi kok gitu ya misalnya ya. Gue nggak mau ketemu, pokoknya kalau ngomongin asuransi mendingan nggak usah. Wah, kalau udah gitu udah next aja teman-teman ya. Gak usah pusing ya. Kalau gitu next aja. Oke, kasih tepuk tangan dong buat Ko Densen. Oke, teman-teman kebayang ya. Jadi dari halo-nya itu nadanya naik teman-teman. Halo, boleh? Halo, sambil senyum boleh? Halo, lagi di mana? Ya, yang semangat dong. Halo, lagi di mana? Oke, selanjutnya bisa ya. Gue tuh bisnis di Prudential itu nggak ada ya. Gue tuh bisnis di Prudential, gue pengen ceritain konsep wealth management. Menurut gue bagus banget. Hal yang bagus, nadanya naik. Bagus banget. Kira-kira gue cerita 20-30 menit, nggak usah pakai ajah, jangan ditambahin ajah, jangan ditambahin sih, jangan ya. Kira-kira gue cerita 20-30 menit. Kalau suka, boleh ambil. Nadanya naik teman-teman. Kalau enggak, nggak apa-apa, jadi info aja. Tapi tetap smile, senyum ya. Kira-kira enak ketemu hari A atau B? Ada yang bisa jawab nggak teman-teman kenapa harus senyum? Padahal telepon loh, kan nggak orang nggak lihat. Kenapa harus senyum? Kedengeran ya, benar banget. Gue pernah jadi penyiar teman-teman. Ada diajarin namanya smiling voice. Jadi waktu kita sambil senyum dan kita ngomong itu rasanya beda dibandingin kita nggak senyum. Ya, boleh teman-teman role play nggak ke sebelah-sebelahnya cari pasangan? Call scriptnya ini masing-masing sekali aja. Gue kasih waktu 3 menit. Silakan. Untuk teman-teman yang online, boleh latihan sendiri, cobain ya. Cobain omongin sendiri ya.
Sudah teman-teman? Aman ya? Aman ya? Udah kebagian semua ya? Oh ini masih ya. Oke. Oke, kita next dulu teman-teman ya. Slide-nya masih banyak kan, Sin? Oke, sip. Oke, udah kebayang teman-teman janjian ya. Mungkin ada yang belum pernah janjian, nah teman-teman berarti pertama kali di role play kayak begini ya. Nah teman-teman jangan malu ya untuk role play, sering-sering role play. Mendingan malu sama temennya aja salah ngomong sama teman, sama leader nggak apa-apa daripada sama sahabat, betul. Kok kesini lagi Sin? Sorry Sin. Gitu ya. Dulu gue orangnya introvert teman-teman. Jadi waktu pertama kali ikut training disuruh role play dia rada kagok ya. Apalagi yang diajak role playnya nggak kenal-kenal amat gitu. Nah tapi percayalah mendingan banyak role playnya di waktu training ya. Atau nggak sama leader gitu ya. Oke. Boleh di full screen lagi? Oh di sininya nggak ini soalnya. Nggak berubah. Oke. Communication skill teman-teman. Ya, communication skill itu kalau misalnya kita ketemu sama orang, gimana cara komunikasinya, teman-teman? Ada 3 hal, ya. Words, tonality, dan kok enggak? Body language, ya. Words, tonality, and body language. Words itu adalah kata-kata. Kebanyakan yang dipusingin adalah kata-kata, ya. Takut salah ngomong, takut nggak bisa jawab, words. Yang kedua ada tonality. Nah, tonality itu adalah intonasi. Kapan tinggi, kapan rendah. Ya, cepat atau lambat atau jeda atau lambat dan jeda. Atau cepat. Itu tonality, teman-teman. Lalu yang ketiga adalah body language. Jadi bagaimana kalau misalnya kita di cafe ya, ya di rumah juga sih. Duduk kan, nggak mungkin ceritanya berdiri ya nggak sih? Duduk kan ya. Nah, bagaimana cara teman-teman duduk? Bagaimana cara teman-teman waktu ceritain hal yang penting, bahasa tubuhnya seperti apa? Ya, kira-kira dari 3 ini mana yang paling berpengaruh, teman-teman? Ada yang mau tebak? Mana yang paling berpengaruh, teman-teman? Words, tonality, atau body language? Siapa yang bilang words? Siapa yang bilang kata-kata paling berpengaruh? Gak ada ya? Oke. Yang kedua, siapa yang bilang tonality? Intonasi paling berpengaruh. Oke, lumayan ya. Siapa yang bilang body language paling berpengaruh? Oh, paling banyak ya. Betul sekali. Body language itu 55% teman-teman pengaruhnya. Ya. Jadi kadang-kadang kalau kita ngobrol, yang kita fokusin cuman kata-kata tapi body language-nya nggak pas. Itu message-nya juga nggak pas. Ya. Kita ketemu orang, orangnya baru kehilangan, ya, berpulang siapanya. Oke. Mimik mukanya sedih, words-nya sedih. Tapi bodinya nggak ngikutin. Misalnya kita duduk nyender. Oh gitu ya, gue turut berduka ya. Apa sih gitu. Mendingan gak usah ngomong ya. Ya nggak? Nah itu body language ya. Kadang-kadang kita nggak usah ngomong, tapi body language kita bisa kasih tahu. Kita tuh empathy gitu. 55% teman-teman body language itu efektifnya. Tonality itu 38%. Ya. Jadi yang kedua paling efektif itu adalah intonasi. Oke. Nah, itu PR gue tuh, ya. Orang stabil, orang cermat, orang yang santai biasanya ngomongnya segini. Jadi gue biasa ngomong segini nih. Oke, terus datar, nggak ada nadanya. Bayangin kalau dari awal sampai akhir gue ngomongnya begini. Nah, ngantuk kan? Ya nggak? Udah lebih ngantuk belum sekarang? Nah, ya Jill, istri gue ya kadang-kadang kalau susah tidur, Mike ceritain apa aja lah. Ya, gue ceritain segitiga asuransi. Tidur dia. Kenapa? Karena gue gini nadanya rendah, datar gitu kan. Nah, jadi ceritanya harus gini teman-teman, harus ada powernya.
Ada intonasinya, teman-teman. Dan yang ketiga baru words. Words cuman 7%. Oke? Ya, tapi nggak berarti oh ya udah jadi gua ngomong asal aja, nggak gitu juga ya. 7%, 38% dan 55%. Nah, ini semua teman-teman perlu aware ya. Hari ini Mike ceritain teman-teman baru aware. Apakah skillnya udah dapat? Belum. Teman-teman harus praktekin. Oke. Kalau nggak ngerti gimana sih caranya punya intonasi yang bagus? Belajar. Cari bukunya, cari di internet, belajar. Oke? Ya. Nah, ini teman-teman. Words, tonality, dan body language. Itu baru poin pertama dari tadi teman-teman. Building trust. Ya. Ada semangat teman-teman ya. Jadi dari 4 itu baru 1 ya, building trust. Tapi kalau orang yang nggak trust, ya lu ngomong apa juga nggak didengerin teman-teman. Oke, building trust itu seni ya menurut gue ya. Seninya, karena kadang kan orang beda-beda. Ada orang yang dingin banget, ngomongnya sedikit-sedikit. Ada orang yang cerewet banget ya nggak sih? Nah, gimana caranya kita bisa building trust sama berbagai macam orang? Nah, rangkanya itu yang tadi. Likeness, looks, smell, lu on time, bisa kasih respectnya gue bisnis di Prudential, lu bold ngomongnya, pakai body language. Nah, itu semua tuh dipakai bersamaan teman-teman yang tadi. Ya, oke, sampai building trust dulu. Tadi ada yang mau nanya atau mau nambahin? Boleh? Ada yang apa? Online ada? Nanti Cindy lihat lah ya chatnya ya. Boleh chat aja ya teman-teman yang online ya. Kita langsung masuk ke building needs teman-teman. Ya, ada prinsipnya building needs adalah people will only buy what they need. Yang artinya adalah, kok Juju? Ya, orang hanya akan beli yang mereka perlu, bener banget. Oke, itu adalah prinsipnya. Makanya di sini judulnya building needs, bukan selling, bukan jualan, bukan nawarin, bukan ya, tapi bangun kebutuhan. Oke, manusia itu selalu menghindari rasa sakit dan mengejar kenikmatan. Ya, itu naturalnya. Orang tuh selalu kalau ada pilihan dua nih ya, satu susah, satu gampang. Mending yang gampang lah, ngapain ya susah, ya enggak? Naturalnya begitu loh. Oke. Nah ini yang kita bisa, konsep ini kita bisa pakai. Value ini kita bisa pakai. Oke. Apa yang berharga nih? Menurut gua ada 2. Satu adalah, mungkin bukan pain ya. Satu adalah fear, takut. Satu adalah love. Orang itu selalu punya apa yang dia sayang dan apa yang dia takut. Ada 2 itu. Oke. Nah, kalau legacy kira-kira yang mana kalau cerita sama orang? Kita gede-gedein fear-nya dia atau kita sadarin dia akan apa yang dia sayangin? Sayangin, love ya. Nah, gimana caranya supaya dia aware adalah kita tanya tentang di mana, tentang family teman-teman. Apa yang berharga buat dia? Kita perlu clear tuh. Oke. Dan bagaimana yang berharga ini nih, mungkin family-nya dia ini ya tetap terjaga. Intinya itu. Jadi jangan, lo kan sekarang udah umur 40-50 ya. Nah gue denger kemarin nih ada nih teman gue tiba-tiba kena serangan jantung. Oh jangan ya. Jangan. Salah ya. Jangan teman-teman ya. Jangan gitu ya. Ya itu memang, ya memang benar sih rawan. Tapi jangan kesana ceritanya itu ke apa yang dia sayang. Dan bagaimana dia bisa lindungin itu dengan insurance. Oke. Next adalah storytelling. Storytelling ini penting sekali ya. Tentang wealth management, segitiga asuransi, dan ada sales idea. Nah, ini sales idea-nya gue nggak akan share di hari ini ya, karena ada kelasnya sendiri ya, khusus sales idea. Nah, storytelling maksudnya apa? Maksudnya waktu kita ceritain segitiga asuransi, teman-teman tahu segitiga asuransi? Ada yang belum tahu? Ada yang belum tahu? Udah tahu semua ya? Nah, cara ceritain segitiga asuransi itu adalah storytelling teman-teman. Bukan poin-poin, bukan. Tapi ngobrol gitu loh. Kita ceritain ya. Banyak nanya. Oke. Orang itu ada 2. Orang itu akan menimbang-nimbang dengan logika. Ini logik nggak? Make sense nggak konsepnya?
Ya, misalnya nih, buat gua single, oke? Diceritain asuransi jiwa buat warisan, make sense nggak buat gua? Nggak, logiknya nggak masuk. Ya kan gua masih single, ya nggak? Nah, tapi kalau misalnya sekarang ngomongin bapak anak 3, make sense nggak untuk ceritain dana abadi? Make sense, logiknya masuk. Tapi nggak bisa cuman logik doang, harus ada emosinya. Yang bikin orang akhirnya take decision itu adalah emosi, teman-teman, emotion. Ya, emosi itu dari mana? Dari storytelling. Ya, teman-teman di Legacy itu setiap hari Senin itu ada banyak cerita klaim. Ya, ada banyak cerita klaim. Dan juga banyak cerita dari leader-leader. Ya, so teman-teman pastiin sering ngobrol sama leader-leader di sini, kenalan. Ya, banyak cerita-cerita yang akhirnya, oh bisa gitu ya, ternyata orang tuh bisa begini ya. Nah, cerita-cerita itu tuh kita nggak pernah tahu, ternyata kepake waktu lagi ketemu orang. Gitu ya. Contohnya apa? Contohnya cerita klaimnya eh mamanya Ci Adri waktu itu yang cancer. Ah, itu kepake untuk orang. Ya, gue ceritain lagi, ada di kantor gua yang ada case-nya itu seperti ini. Ya, itu kepake, teman-teman. Gue sendiri gue pernah sakit kritis usia 17 tahun. Ya, waktu itu gue masih SMA. Kebayang ya, SMA kelas 2 lagi rebel-rebelnya kan. Nah, gue mah di rumah, teman-teman. Ya, gue nggak boleh pergi kemana-mana karena gue sakit. Cek, cek, cek. Nah, oke. Nah, itu storytelling. Jadi bukan hanya, ya umur 17 gue sakit kritis. Enggak. Tapi waktu ceritain itu teman-teman kasih konteks keadaannya gimana. Bayangin gue anak SMA lagi sedang-sedangnya keluar. Gue nggak sekolah berbulan-bulan di rumah. Dan gue satu hari gue bisa kejang sampai 3 kali, teman-teman. Jadi waktu itu tuh gue rasa ya udah, gue mah udahan kayak bentar lagi. Nah, terus dikasih jeda kayak gini. Kerasa nggak? Edan, the end is near. Nah gitu. Itu storytelling, teman-teman. Ya, so teman-teman dapetin story-nya, apa yang menarik buat lo, dan gue tahu ini gue bisa ceritain lagi. Dan latihan cara ceritanya. Oke? Next ya. Tahu-tahu keburu nih ya. Give solution. Oke, tadi poin kedua adalah building needs. Kalau teman-teman belum bisa fasih ceritain segitiga, ajak leadernya role play, ya. Dan banyak ketemu orang. Itu adalah cara belajar yang paling cepat. Ya, betul Kak Denson? Betul. Sip. Yang ketiga adalah give solution. Jadi setelah building trust, orang jadi trust. Setelah building needs, orang jadi punya kebutuhannya, punya needs-nya. Kita tahu, oh yang dia perlu itu misalnya manfaat kritis atau misalnya manfaat jiwa, ya. Nah, sekarang masuk ke bagian yang ketiga, yaitu adalah give solution, kasih solusinya, ya. Nah, give solution itu bicara tentang positioningnya, teman-teman. Posisi kita waktu ngobrol itu sebagai siapa buat dia. Nah, ini dia. Kalau di legacy, di insurance kita itu salesman atau consultant kira-kira? Consultant ya. Bedanya ini nih, teman-teman. Kalau salesman itu gua versus customer. Jadi ini ya, teman-teman bisa aware nih. Kalau kata-katanya gini, gimana caranya ya gua pengen nge-closingin dia. Nah, itu lo salesman. Ya, sorry to say. Nah, itu lu masih berpikir seperti salesman. Bagaimana caranya gue bisa ngejual sama dia? Itu salesman, teman-teman. Gua versus customer. Tapi di sini kita itu consultant atau kita itu advisor. Jadi Mike dan customer versus resikonya. Gitu. Bukan berhadapan. Oke? Bedanya apa? Beda banget. Beda dari pertama waktu kita advice. Yang kedua adalah bedanya waktu kita respon sama keberatan. Gini, yang paling sering terjadi adalah gini ya. Kalau misalnya orang ngomong, aduh tapi asuransi mah sama-sama aja lah Mike. Paling cuma beda judulnya doang, tiap tahun juga gitu-gitu lagi aja. Gue pernah tuh ada di posisi, waktu dia ngomong keberatan, gue ngomongnya kayak diserang rasanya. Aduh asuransi dia mikirnya gini nih. Kayak rasanya kayak diserang gitu loh. Padahal kan bukan gue yang punya pruden, bener gak? Kenapa gue harus merasa diserang? Iya gak sih?
Ya, gua itu advisernya dia lawan resikonya. Kalau ini orang merasa asuransi nggak oke, artinya dia beresiko nggak? Punya resiko nggak orang ini? Kasihan dong. Jadi respon gua harusnya gimana? Respon gua harusnya ceritain yang mindset yang bener, ya. Tapi feeling guanya nggak boleh merasa kayak diserang, nggak bisa tuh, nggak boleh begitu. Kalau feelingnya masih ngerasa keserang, masih ngerasa aduh, aduh gitu ya. Nah itu teman-teman masih seperti salesman berarti cara pikirnya, mindsetnya, ya. Kalau advisor ya sama kayak dokter, ya. Pasien datang, dicek kan sakitnya apa, nah itu building needs tuh. Oke, oke, gue tahu nih sakitnya apa. Gue kasih resep ya. Pernah nggak ada dokter ngomong, ini resepnya bener dibeli ya, jangan di loss ya, dibeli ya. Ada nggak dokter gitu? Nggak ada. Kasih resep, lu mau beli mau nggak ya terserah lu. Kan lu yang sakit. Betul? Mindsetnya kayak gitu. So, santai aja. Orang merasa asuransi bagaimana lah. Orang ngerasa, oh unit link dulu gini lah. Orang ngerasa, oh ini preminya mahal banget lah. Oh inilah, itulah, inilah, itulah. Nah itu tuh bukan lagi menyerang kita, bukan. Kita lagi bantu dia untuk dapetin yang terbaik. Proteksi yang terbaik. Ya, clear ya teman-teman? Nah ini kalau ngomong doang gampang. Nah teman-teman harus cobain. Ya, needs based selling, asking question is the key. Jadi cara kita selling itu adalah berdasarkan kebutuhan. Gue mau tanya, kalau kebutuhan yang nggak ada gimana? Gimana Pak Desen? Iya, bisa sih jual, tapi nggak perlu. Bisa aja dedet sih, tapi nggak perlu lah. Ya, kalau memang kebutuhannya tadi kan di skrip ada ya. Kalau lu suka, lu boleh ambil. Kalau nggak apa-apa. Jadi info aja. Nah, kita itu lihat dia tuh ada kebutuhan nggak? Jangan, oh ini nggak ada kebutuhan kita dedet terus jangan, teman-teman. Ya, harus ada kebutuhannya. Asking question is the key. Kita nggak akan tahu kebutuhan orang kalau kita nggak tanya. Ya, harus banyak tanya, teman-teman. Libatkan calon nasabah dalam menyusun proposal. Biasanya jadi gue kalau bikin ilustrasi sebelahan sama nasabahnya. Nih yuk lihat yuk. Nih gue buka dapurnya Pruden nih. Gue bikinnya kayak gini nih. Lalu mau 5 tahun apa 10 tahun? Pilih. 5 tahun katanya. Pilih 5 tahun. Jadi ini proposal bukan gue yang bikin. Dia yang bikin sendiri. Jelaskan secara lengkap sesuai kebutuhan nasabah tersebut. Teman-teman perlu aware. Orang-orang yang senang detail, teman-teman jelasin detail. Orang-orang yang gak terlalu suka detail, jangan ceritain detail. Bosen dia. 4 adalah trial closing. Nah ini adalah batu keempat ya. Setelah ceritain ilustrasi, setelah dia tahu benefitnya, setelah itu baru ngomongin trial closing ya. Jadi produk harga itu di belakang, setelah itu baru trial closing ya. Nah inti dari trial closing adalah kasih pilihan, kasih 2 pilihan. Tapi ini gambarnya kurang fair ya. Apel sama donat, pilih donat lah. Kalau donat sama pizza gitu, waduh yang mana gitu ya. Nah tapi kalau apel sama donat ya donat lah ya. Nah selalu kasih 2 pilihan teman-teman. Kalau tadi di script ya, kita kasih pilihan apa? Hari, habis hari jam, terus tempat. Gue selalu kasih 2 pilihan. Waktu trial closing, ya Ci kira-kira lebih suka yang, gue selalu dari manfaat dulu ya. Lebih suka yang 5M atau yang 10M? Lebih cocok yang mana buat Cici? Ya kalau lebih cocok sih yang 10M ya. Pasti gitu ya ngomongnya ya. Oke. Ci yang 10M ini preminya 100 juta setahun. Cici nyaman dengan premi 100 juta? Nah teman-teman pastiin setelah nanya jangan ngomong apa-apa lagi. Kadang-kadang gini nih. Cici nyaman dengan 100 juta per tahun? Ya tapi nanti kalau diinin juga bisa sih, diturunin juga bisa sih. Jangan teman-teman. Ya kalau udah nanya diem. Oke, tungguin jawabannya. Awkward Mike, nggak apa-apa, tungguin. Ya, kadang-kadang orang kayak gua kalau ditanya gua nggak bisa langsung jawab. Gua bakal mikir dulu, butuh loading dulu gitu ya. Gitu. Kasih 2 pilihan ya. Pertama dari manfaat, lalu dari premi. Oke. Ya preminya oke sih. Gua masih oke lah. 100 juta masih nyaman lah setahun misalnya. Oke, Ci. Gue cuma bisa ceritain sampai sini aja.
Kalau nanti akhirnya di approve atau enggak sama Prudential, nah itu gimana riwayat kesehatannya Cici juga. Kalau boleh tahu Ci, pernah ada masuk UGD Ci? Catat. Pernah ada rawat inap Ci? Pernah ada konsul di dokter Ci? Di rumah sakit? Catat semua. Oke Ci, ini kita declare Ci ya. Nah kita ini ajuin. Oke, kalau nanti misalnya Cici udah approve ya, masuk premi pertama and then polisnya issued. Boleh pinjam KTP Ci? Langsung teman-teman. Jadi mindsetnya tuh gini, bukan lu mau beli atau enggak, bukan. Lu mau beli, beli yang mana? Mindsetnya gitu ya, oke? Jangan mikir beli enggak ya, bukan. Dia mau beli, belinya yang mana? Mindsetnya begitu. Oke, next. Choices, ada tipsnya teman-teman, gunakan nada rendah dan hindari kata tidak. Ya kecil baru ya besar. Jadi nada rendah itu artinya ya nada rendah ya. Terus hindari kata tidak. Jadi mau beli enggak, Ci? Enggak. Iya kecil itu maksudnya gimana? Di ilustrasi teman-teman, di atas ada nama, ada umur, merokok tidak merokok. Itu bisa dipakai. Ci, namanya bener ya? Iya. Usia selanjutnya 26 bener ya? Iya. Tidak merokok bener ya? Iya. Wanita bener ya? Iya. Kadang-kadang gue bercandain begitu teman-teman ya. Pria bener ya kok ya? Iya. Jadi iya kecil itu akan lebih mudah buat dia nanti untuk take decision yang besar. Oke? Selalu kasih dua pilihan. Yang tadi yang gue cerita ya, mau 2 juta atau 5 juta. Cici pembayaran mau lewat CC atau lewat rekening. Cici sukanya bulanan atau tahunan sih? Kalau dia udah pilih tahunan, CC 2,5 juta, manfaatnya yang A gitu misalnya ya. Udah, trial closing langsung. Gue cuma bisa cerita sampai sini aja. Ya nanti di approve atau nggak approve sama Prudential gimana riwayat kesehatan. Bla 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 bla. Gitu. Teman-teman bisa nggak kalau role play sekali lagi trial closing? Bisa? Gue cuma bisa cerita sampai sini aja. Di approve atau nggak approve sama Prudential nanti gimana riwayat kesehatan Cici. Cici pernah ke UGD, pernah rawat inap, pernah konsul ke poli di rumah sakit. Oke Ci, ini kita ajuin kalau nanti udah di approve sama Prudential, Cici masuk premi pertama dan polisnya issued. Boleh minta KTP? Boleh? 30 detik teman-teman. Yuk, silakan sama pasangannya. Ya, kenalan dulu, langsung trial closing teman-teman. Kameranya. Dua terakhir ya. Oke, aman ya. Aman ya teman-teman ya. Oke, kita next dulu ya teman-teman ya karena udah bel. eh Sin, boleh tolong nggak Sin? Terus, terus. Oke, dari hasil trial closing akan ada satu hal namanya handling objection. Objection itu bukan rejection, bukan pending, bukan. Handling objection adalah step untuk kita bantu dia menuju ke keputusan. Oke, jadi ini adalah proses, ya. Proses yang benar akan meminimalisasi objection.
Kalau prosesnya trustnya ada, needs-nya ada, preminya cocok, manfaatnya cocok, terus mikirin apa lagi, bener nggak? Orang ambil dong, ya. Nah, jadi prosesnya dari 1 sampai 4 tadi benar, teman-teman kemungkinan handling objection-nya akan gampang sekali atau mungkin nggak ada handling objection, ya. Dan yang kedua adalah positive thinking, ya. Objection adalah anak tangga menuju keberhasilan. Jadi jangan berpikir saat orang, Mike, tapi ininya, tapi itunya, itu tuh bukan rejection, tapi itu adalah hal yang kita bisa bantu. Oke, next. Terakhir teman-teman, be faithful in the process. Ya, jadi semuanya ketemu orang, kita naikin skill, naikin knowledge, itu semuanya proses. Jangan berpikir kalau nggak ada nasabah nih, belum punya nasabah ya. Lalu aduh gimana nih gue di Prudential, gue kayaknya nggak bakat ya. Bukan teman-teman ya. Gue juga 3 bulan pertama nggak ada nasabah teman-teman. Ya, hari ini agency builder di Prudential. So teman-teman, be faithful in the process. Kalau prosesnya teman-teman sekarang lagi bantu orang, bantu orang. Nanti ada prosesnya teman-teman recruiting dan bangun tim. Nah itu juga seru teman-teman. Ya, oke, mungkin sekian dari Super Sales hari ini. Dan after ini langsung teman-teman kita akan ada ini ya di hall ya, akan ada empowering session ya. Thank you teman-teman, selamat pagi.